Halo kawan-kawan Indo Progress, bertemu lagi kita di forum diskusi Indo Progress. Kali ini kita akan berdiskusi soal topik yang agak abstrak, tapi sebenarnya secara real, secara konkret, uh, peristiwa-peristiwa yang terjadi memberikan semacam fakta bahwa pembicaraan kita ini akan tidak terlalu jauh dari apa yang sedang berlangsung saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional, yakni tentang akhir dari liberalisme, tanda tanda tanya gitu ya. Jadi bukan statement, tapi tanda tanya gitu. Dulu kan ada statement gitu, akhir akhir dari komunisme gitu kan, Eh, atau akhir dari sejarah gitu, tanda petik. Nah ini tanda tanya kita. Pertama kita melihat bahwa secara nasional ada banyak kritik terhadap demokrasi yang semakin mengalami kemunduran, regresi. Saya kira Bung Usman dulu pernah mengeditori atau menerjemahkan, Bung, ya, buku Iya, tentang dua-duanya. dua-duanya ya, menjadi editor dan penerjemah buku yang ditulis oleh para ahli dan para praktisi tentang kemunduran demokrasi di Indonesia. Kemudian kejadian akhir-akhir ini, penangkapan terhadap para aktivis yang sangat masif, yang mungkin sudah lebih dari 1.000 orang. Uh, saya kira dalam waktu yang singkat, uh, hanya dalam 1 bulan 2 bulan ini penangkapan terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia, ya. Uh, dan penangkapannya mungkin ugal-ugalan gitu ya, tidak punya prosedur hukum dan seterusnya. Nanti Bung Usman bisa cerita lebih detail. Ada problem ketidakadilan sosial, ekonomi yang sangat parah di Indonesia, sehingga itu yang memicu demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu. Kemudian ada juga soal perilaku elit politik dan ekonomi yang sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditunjukkan sebagai wakil rakyat dan seterusnya. Kemudian di dunia internasional kita juga melihat masalah yang tidak kalah uh, memicu pertanyaan ya. Misalnya bangkitnya, atau bukan bangkitnya juga sebenarnya, tapi menguatnya pemerintahan uh, rejim kanan di banyak negara di Eropa, di Asia, di Amerika Latin, dan juga di Amerika Serikat. Trumpisme terutama saat ini, uh, yang lahir dari situasi ekonomi politik yang demokratis. Kemudian uh, yang paling urgent tentu saja adalah, atau paling signifikan dalam diskusi kita, adalah kasus genosida di Palestina, ya. Bukan saja ini peristiwa genosidanya, tapi ini sesuatu yang dipertontonkan day to day ya, dari hari ke hari secara internasional, yang bisa kita lihat setiap saat di layar kaca maupun layar handphone kita. Kemudian pembiaran yang dilakukan, dan bahkan kemudian keterlibatan dari negara-negara yang mendaku sebagai uh, champion atau pendukung utama dari liberalisme, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan seterusnya. Dan terakhir adalah bangkitnya apa yang sekarang disebut sebagai dunia yang multipolar ya, yakni terutama Cina dengan BRICS dan Rusia dan seterusnya. Nah, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya kalau kita lihat secara lebih substansial adalah sebuah pertanda dari apa yang disebut sebagai akhir liberalisme. Beberapa akademisi, peneliti sudah menerbitkan buku soal ini yang mempertanyakan soal ini.
Dan kita akan mendiskusikan malam ini. Bersama saya sudah bergabung Bung Usman Hamid. Bung Usman Hamid adalah Direktur Amnesty International Indonesia. Dan seperti yang saya bilang tadi, 2 tahun lalu, kalau tidak salah, menulis dan menerjemahkan buku yang berjudul Indonesia atau Demokrasi, Regresi Demokrasi di Indonesia, ya, Bung, ya. Uh, Kalau tidak salah gitu. Ya, buku ini ditulis oleh para ahli dari dunia akademisi internasional dan juga para praktisi di Indonesia. Kemudian ada Maulida Sri Handayani, dosen di Universitas Parahiangan Bandung, pegiat filsafat, pembaca studi-studi filsafat, dan saya kira dosen filsafat juga ya, Lida ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Windu Yusuf, saat ini sedang menjalani studi di doktoral di Universitas Leiden, Belanda. Halo Bung semua, Mbak Lida, apa kabar? Sehat-sehat? Halo, kabar? Halo, baik, tapi nggak baik gitu. Ya, mungkin aku mulai dengan Bung Usman ya. Oke. Ya, eh, setelah menulis buku tentang eh, kemunduran demokrasi di Indonesia itu, dengan fakta-fakta yang terakhir yang muncul di pemerintahan Prabowo, ada demonstrasi besar-besaran yang menuntut soal perbaikan nasib hidup, kemudian kritik terhadap elite politik, dan kemudian direspon dengan tindakan yang sangat brutal oleh polisi, dan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan dan pemenjaraan para aktivis pro demokrasi yang sangat masif saat ini. Apa refleksi Bung terhadap situasi ini? Oke, terima kasih Bung Kun, Bung Windu Yusuf, dan juga Mbak Maulidia. Saya kira kalau ditanya bagaimana refleksi saya setelah menerjemahkan atau mengedit terjemahan buku terbitan ISEAS terkait dengan demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi, adalah bahwa Indonesia memang sudah memasuki akhir dari demokrasi. Dan ini sebenarnya terkonfirmasi oleh banyak keadaan. Ada 3 minimal ciri minimal dari sebuah negara untuk disebut sebagai demokrasi. Yang pertama adalah adanya ruang publik yang aman untuk kritik dan protes. Kedua, adanya ruang oposisi di parlemen. Dan yang ketiga adalah adanya pemilu yang berintegritas sebagai satu sarana untuk sirkulasi kepemimpinan. Nah, 3 ciri minimal demokrasi ini saya kira sudah semuanya bermasalah gitu ya. Karena itu menjadi bisa dimengerti ketika misalnya indeks demokrasi terbaru di VDEM. VDEM seperti kita tahu adalah lembaga di Swedia yang menilai keadaan politik di seluruh negara mungkin sejak abad 18, sejak 1786 kalau tidak salah. Sehingga mereka memiliki data yang sangat panjang, data longitudinal untuk menggolongkan setiap negara di dunia dalam 4 kategori. Demokrasi penuh, demokrasi elektoral, electoral autocracy atau otoritarianisme elektoral, dan otoritarianisme penuh. Nah, Indonesia bertahun-tahun masuk dalam kategori yang kedua, tidak pernah masuk dalam kategori yang pertama. Saya kira setahu saya harus cek lagi ya, untuk tahun 50-an misalnya, ketika Indonesia memasuki sistem demokrasi parlementer. Tapi setahu saya, di era Orde Baru dia masuk dalam kategori demokrasi, masuk kategori autokrasi penuh. Lalu di era reformasi masuk ke kategori demokrasi elektoral, artinya masih memiliki ruang publik, ruang oposisi, dan proses pemilu gitu ya. Tapi sekarang ini rasa-rasanya tepat untuk
me- merujuk Videm yang mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam kategori otoritarianisme elektoral. Jadi bukan lagi negara demokrasi, tapi adalah negara otoritarian. Dan perbedaannya mungkin hanya masih menyediakan sistem pemilu. Nah, pada titik ini saya membandingkannya dengan buku terbaru yang diterbitkan oleh forum yang sama, yaitu di Australian National University yang diterjemahkan juga atau maksud saya diterbitkan oleh ISEAS seperti buku demokrasi yang pernah saya terjemahkan dan saya edit, yaitu kesimpulan para ahli, para pengamat, para praktisi bahwa 10 tahun era Jokowi adalah 10 tahun era kebangkitan otoritarian gitu ya. Mereka menggunakan istilah otoritarian revival. Mereka tidak menggunakan istilah otoritarian reversal gitu. Tahun 2014 saya mengedit sejumlah tulisan bersama A.E. Priyono. Kami sudah sampai pada kesimpulan mengkhawatirkannya terjadinya otoritarianism reversal atau pembalikan otoritarian. Jadi para sarjana masih ragu bahwa Indonesia ini sudah memasuki kategori authoritarian reversal, masih dalam kategori authoritarian revival, artinya masih ada ruang kompetisi lewat pemilu. Makanya istilah yang sering digunakan adalah istilah kompetitif authoritarianism gitu. Jadi otoritarian Indonesia ini masih memiliki ruang kompetisi. Bahkan beberapa peneliti seperti Sana Jafre, kemudian Eve Warburton menggunakan istilah ini. Marcus Mitzner juga menggunakan semacam optimisme bahwa demokrasi Indonesia tidak mungkin mati karena masih ada, bukan masih ada, tapi masih bisa dipertahankan karena sudah terlanjur tersebarnya sumber-sumber kekuasaan politik. Yang kedua adalah tingginya persaingan politik. Bill Liddell saya kira ini juga bersama Bung Saiful Mujani masih memiliki optimisme bahwa meskipun ruang publiknya hancur, ruang oposisinya juga elektoral. Nah, sampai di titik itu, saya sudah sampai pada kesimpulan rasanya tidak perlu diperdebatkan lagi apakah Indonesia masih punya demokrasi atau tidak, karena yang kita hadapi jauh lebih berbahaya dari sekedar otoritarianisme, yaitu fasisme. Nah, ini yang sempat saya sampaikan di dalam satu refleksi kebudayaan di Haul Cak Nur, Haul Nurholis Majid tahun ini di bulan Agustus. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa tantangan yang kita hadapi hari ini melampaui sekedar menyempitnya ruang publik dengan penangkapan massal, penahanan massal, atau menghilangnya oposisi partai di parlemen gitu ya, atau rusaknya integritas pemilu, tetapi kita melihat militerisasi ruang publik, militerisasi ruang sipil di mana-mana. Nah, penerapan nilai-nilai militerisme di berbagai bidang ini yang justru memunculkan kekhawatiran besar buat saya gitu. Ditambah dengan ekspansi komando-komando teritorial, penambahan jumlah-jumlah kodam, pembentukan batalion-batalion, peningkatan anggaran pertahanan sampai 300 triliun lebih gitu ya. Nah, ini mengingatkan saya secara paralel dengan kepemimpinan Donald Trump di Amerika yang juga mengutamakan pendekatan penguatan militer dengan parade militer yang mungkin dalam sejarah Amerika modern gitu, untuk pertama kalinya dilakukan pada bulan Juni lalu, bertepatan dengan ulang tahunnya Donald Trump gitu. Bahkan para penulis Nobel perdamaian, para penulis dan penerima Nobel perdamaian menulis surat terbuka di The Guardian dan juga di majalah Time tentang bangkitnya fasisme di Amerika, bahkan juga di dunia, dengan mengambil contoh-contoh lain dalam paralelisme di India dengan Narendra Modi dan seterusnya, termasuk Viktor Orban di Hungaria. Nah, itu baru satu hal. Ada beberapa hal lain yang juga saya khawatirkan, yaitu menguatnya kembali korporatisme gitu. Korporatisme yang saya khawatirkan ini bukan sekedar aliansi predatoris seperti yang dijelaskan Richard Robinson dan Fedi Hadis dalam menjelaskan kegagalan demokrasi di Asia, aliansi antara otoritas politik pemerintah dengan segelintir orang yang memiliki kekayaan material luar biasa yang sering disebut sebagai oligarki gitu. Tapi juga melebur ke dalam aktor lain yang sangat strategis yang ada dalam ranah
masyarakat sipil, yaitu setidak-tidaknya diwakili oleh kekuatan civil society berbasis keagamaan seperti PBNU maupun Muhammadiyah dengan meleburnya mereka di dalam pemerintahan, menduduki jabatan-jabatan kabinet, menteri, wakil menteri, komisaris, sampai dengan konsesi-konsesi tambang. Nah, ini mengingatkan saya pada satu tesis yang sangat penting dari intelektual Turki yang mengajar di Amerika, Ahmet Kuru, yang menjelaskan keterbelakangan negeri-negeri Muslim di Timur Tengah pada abad 11 pertengahan, itu akibat dari terbentuknya aliansi antara ortodoksi ulama ortodoks dengan otoritas politik gitu. Bahkan itu tercermin dari misalnya hubungan-hubungan finansial antara para ulama yang semula pada abad 8, 9, 10 itu hanya 9%, tapi pada pertengahan abad 11 menjadi 90% lebih, dan meleburnya antara otoritas keagamaan di negeri-negeri Islam saat itu dengan otoritas politik itu justru mematikan intelektualisme gitu. Jadi banyak dinamika intelektual yang akhirnya tersensor atau dimatikan akibat dari konsekuensi meleburnya aliansi antara otoritas agama dengan otoritas negara gitu. Saya nggak tahu apakah zaman itu konsesi ekonominya juga termasuk konsesi tambang seperti di Indonesia misalnya gitu. Jadi itu yang kedua selain militerisme, yaitu adalah korporatisme dari tiga aktor. Jadi bukan sekedar aliansi predatoris antara otoritas politik dan otoritas bisnis seperti oligarki, melainkan tiga aktor yang mungkin bisa kita sebut sebagai unholy alliance gitu, atau mungkin triad gitu ya, aliansi tiga pihak antara otoritas keagamaan dengan otoritas politik dan otoritas bisnis, dalam hal ini oligarki. Jadi itu yang menurut saya agak berbahaya, dan peleburan tiga aktor ini yang kemarin tercermin dalam demonstrasi besar, yang salah satu yang saya pikirkan adalah barangkali kontraksi sosial yang besar semacam itu juga akibat dari ketiadaan atau melemahnya kekuatan civil society yang dalam studi kasus Indonesia banyak diandalkan datang dari PBNU maupun juga Muhammadiyah gitu. Nah, yang ketiga adalah sentralisme. Sentralisme ini yang saya khawatirkan adalah tidak adanya lagi desentralisasi, tidak ada lagi otonomi-otonomi yang ada di dalam provinsi-provinsi gitu, atau dalam wilayah-wilayah seperti Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Dengan Undang-Undang Otsus revisi kedua sebenarnya sudah berakhir desentralisasi di Papua. Dengan datangnya mungkin 16 gubernur, termasuk gubernur Aceh ke Jakarta, itu juga menandai tidak adanya lagi otonomi atau semacam desentralisasi dalam demokrasi Indonesia, dengan kasus-kasus seperti transfer ke daerah yang dipotong, kenaikan pajak bumi dan bangunan, melemahnya upah buruh, sampai dengan melemahnya pelindungan tanah-tanah untuk para petani gitu. Nah, yang terakhir yang saya kira juga sangat berhubungan dengan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah integralisme gitu. Jadi banyak dinamika politik yang mencerminkan yang paling penting itu adalah harmoni, yang paling penting adalah kesatuan kita bersama gitu. Saya kira Bung Windu pernah mengkritik Bung Ulil gitu ya, dalam salah satu tulisannya, di mana Bung Ulil seperti membayangkan suatu ketahanan demokrasi Indonesia di dalam imajinasi harmoni itu, imajinasi kesatuan gitu, kekeluargaan gitu. Bahkan 1-2 hari terakhir ini kita lihat pertemuan Menteri Pertahanan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, semuanya membawa klaim-klaim kebangsaan gitu, kebangsaan dalam pengertian yang integralistik gitu. Demikian pula ketika membicarakan Papua, membicarakan Aceh, dan seterusnya gitu. Jadi ini membawa saya pada kekhawatiran historis tentang dominasi paham negara integralistik yang dulu diadvokasikan oleh Profesor Supomo, yang sebenarnya membawa klaim-klaim yang bermasalah gitu. Ketika Profesor Supomo misalnya mengklaim bahwa liberalisme atau individualisme atau kebebasan dan hak asasi manusia tidak penting di dalam sebuah negara seperti Indonesia, karena mereka atau dia meyakini Indonesia memiliki semacam nilai-nilai yang berbeda atau nilai-nilai ketimuran gitu dalam integralisme antara masyarakat dengan negara, sehingga dia tidak setuju kalau ada pasal tentang kemerdekaan menyatakan pendapat untuk diberikan kepada masyarakat. Dia percaya bahwa negara dan masyarakat menyatu di dalam konsep manunggaling kaulo gusti. Nah, klaim ini saya kira dibantah oleh Marsilem Simanjuntak dan juga oleh David Bowsher.
bahwa pandangan-pandangan semacam itu sebenarnya lebih mirip mewakili pandangan-pandangan fasisme Jepang gitu, dan juga pemikiran-pemikiran filsafat politik di Jerman yang ketika itu banyak dipromosikan oleh Adam Muller dan lain-lainnya. Dan saya kira David Bouchier menemukan koneksi yang sangat kuat antara Profesor Supomo yang mengklaim membawa nilai-nilai ketimuran atau nilai-nilai pedesaan di Indonesia, yang sebenarnya menutupi akar pemikiran itu dari pemikir-pemikir Jerman di masa itu, di masa romantisme gitu, romantisisme gitu. Nah, David Bouchier saya kira dalam bukunya menjelaskan dengan sangat baik pengaruh itu dijembatani di Leiden, tempatnya Bung Windu ini, di mana profesor-profesor hukum adat di sana yang menjadi pengajarnya pengajarnya Profesor Supomo adalah murid-murid dari profesor-profesor di Jerman, termasuk Adam Muller, yang banyak melahirkan fasisme di Eropa, termasuk fasisme klasik dalam pengertian rezimnya Hitler, Adolf Hitler di Jerman tahun 1930-an, 33, dan rezim fasis di Italia, Mussolini. Para penulis dan penerima Nobel Perdamaian yang Juni lalu menulis surat terbuka di Guardian dan di majalah Time itu juga mengingatkan lagi persis di bulan itu, di bulan Juni itu 100 tahun lahirnya fasisme Mussolini gitu. Jadi saya lebih khawatir pada hal-hal yang barusan saya sebutkan. Nah, kalau dihubungkan dengan akhir dari liberalisme, nah ini akarnya mungkin perlu kita beresin dulu gitu, karena istilah liberal atau liberalisme atau liberalisasi ini kan kontroversial ya di Indonesia, baik untuk kalangan konservatif maupun juga kiri progresif gitu, konservatif agama atau konservatif kebangsaan, itu juga dua-duanya sering melihat itu sebagai satu konsep atau label-label yang sangat bermasalah, bahkan dijadikan alasan untuk menyerang atau melemahkan gitu. Tapi saya menempatkan liberalisme di situ dalam pengertian pelonggaran kontrol otoritarianisme politik gitu, termasuk otoritarianisme yang ditopang oleh militer dan ortodoksi agama. Ya, ini Bung Usman mengalami Manusia bingkai yang lebih besar, dalam bingkai yang lebih besar ya fasisme. Itu yang saya kira saya rasakan kalau ditanya bagaimana refleksi setelah menerjemahkan buku itu. Sorry kalau kepanjangan. ya mantap. Pernyataan-pernyataan yang bahkan saya pikir itu sangat sangat berani ya, bahwa kita sudah pada tahap memasuki era fasisme. Lida, apa yang disampaikan Bung Usman itu kan sesuatu yang faktual, yang secara konseptual juga punya bukti historis yang kuat gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan lahir maksud saya apa yang disampaikan, fakta-fakta yang disampaikan oleh Bung Usman seperti otoritarianisme elektoral, kemudian pembalikan otoritarianisme, fasisme, korporatisme, sentralisme, integralisme. Ini kan lahir di era demokrasi liberal gitu, ya kan? Dia bukan lahir dari satu ruang kosong gitu. Nah, bagaimana bisakah kamu menghubungkan atau menjelaskan kenapa liberalisme melahirkan hal seperti itu gitu? Apa yang bermasalah di situ? Oke, thank you. Tadi Bung Usman udah panjang banget jelasin yang Sorry kepanjangan. enggak, itu udah sangat sangat clear gitu ya, dan kayak lengkap gitu ya, Bung. Sebenarnya saya hanya punya sedikit jawaban pendek kenapa bisa hal-hal kayak gini tuh terjadi di era liberalisme yang memungkinkan orang memilih pemimpin yang dia mau gitu ya, yang dia prefer gitu. Jadi banyak akademisi melihat bahwa pertama ada dua soal secara garis besar ya. Di dua aras, yang pertama ada di masalah politik redistribusi. Politik redistribusi itu tentu aja kita bicara kesejahteraan. Jadi banyak negara merasa liberal demokrasi ini tidak menjawab masalah ketimpangan gitu ya.
indeks gini banyak negara eh, ini ya bisa dilihat di indeks gininya gitu. Walaupun ternyata di negara-negara Skandinavia nanti mungkin Windu yang ada di Eropa bisa mengkoreksi. Di Skandinavia juga ada kebangkitan-kebangkitan populisme atau tren naik gitu ya. Yang kedua selain masalah redistribusi juga ada masalah rekognisi. Jadi ada sentimen-sentimen gitu ya. Kalau kita lihat naiknya populisme itu, sentimen bahwa kalau di Eropa mungkin ada masalah imigran segala macam gitu. Tapi bagi saya yang saya alami di Indonesia, bagi saya gitu, kita alami di Indonesia, saya kira ada masalah ketimpangan yang besar yang memungkinkan orang ini mengarah ke jalan yang seperti sekarang gitu ya. eh Tidak memilih berdasarkan rasio gitu, pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Itu sih yang secara garis besar saya lihat ya, secara umum. Dan mungkin Windu juga bisa bisa menanggapi apakah masalah ketimpangan itu make sense menjadi apa keyword gitu ya atas masalah dari liberal demokrasi sekarang. Ngelihat yang terjadi di Eropa. Tapi kalau di Indonesia ada beberapa negara besar yang penduduknya besar gitu ya, BRICS gitu. Saya kira di situ sih, di masalah ketimpangan. Ya, Windu masih masih seperti yang eh, aku tanyakan ke Lida gitu. Eh, Kenapa demokrasi liberal ya? Demokrasi liberal melahirkan atau liberalisme melahirkan eh, apa yang disebut oleh Bung Usman tadi dan kemudian disampaikan oleh Lida bahwa yaitu karena dua hal besar ya. Hmm. Eh, redistribusi dan politik rekognisi gitu. Eh, kalau kalau ada yang bilang politik redistribusi misalnya eh, itu yang tidak banyak diadvokasikan oleh para pemikir liberal ya. Kalau di kalangan feminisme liberal, mereka lebih menekankan pada politik rekognisi gitu ya, pengakuan. Eh, dan karena itu kemudian politik redistribusi ini atau politik rekognisi inilah yang menyebabkan munculnya hal-hal seperti yang disebutkan oleh Bung Usman itu. Kita terlalu fokus pada pengakuan gitu, bukan pada redistribusinya. Bagaimana menurutmu? Kenapa demokrasi justru atau demokrasi liberal ya melahirkan em, apa namanya melahirkan iliberalisme itu deh. Eh, Kalau buat saya sih sebenarnya ada gimana ya? Ya kita ngomong liberalisme itu kan satu tradisi yang sebetulnya sangat luas ya. Ter- Baik sebagai sebuah tradisi filosofis atau tradisi apa namanya politik gitu ya. Dan itu bisa bisa sangat berseberangan gitu. Em, yang terjadi adalah kalau buat saya ada yang namanya kalau kita bicara dalam kerangka misalnya gerakan politik, ada yang namanya prinsip liberal dan ada yang namanya actually existing liberalism. Gitu. Ini nggak harus sinkron. Actually existing liberalism itu sama seperti mungkin em, ya demokrasi formal, prosedural, hal seperti itu ya, yang itu bisa dipertahankan oleh eh, elit yang ada itu tanpa harus diperiksa lagi substansinya. Gitu. Em, Sementara yang satu lagi, liberalisme sebagai sebuah prinsip, dia bisa muncul di berbagai format, gitu ya. Eh, Berbagai format politik, termasuk misalnya sosialisme.
gitu. Dan ini yang sebetulnya sekarang tuh ketika kita bicara tentang ketimpangan gitu, tawarnya apa? Tuh. Nah, tawaran itu yang kita nggak punya hari ini. Ketika kita tetap pakai kata liberalisme untuk mempertahankan liberalisme, maka ada yang hilang dari situ, gitu. Betul. Salah satu kesimpulan eksplosif dari em, siapa John Rawls gitu, eh, dalam satu bukunya sekitar tahun 2000-an awal, dia bilang kira-kira em, demokrasi liberal itu tidak cocok, sangat sulit, atau liberal justice sangat sulit diinstitusikan dalam sistem kapitalisme. Itu seperti itu. Nah, ketika kita ngomong actually existing liberalism, yang muncul adalah arrangement yang yang apa ya namanya, yang ada, tapi dia tuh istilah Marxnya tuh terifikasi gitu ya. Dia nggak dicek lagi substansinya gitu-gitu. Seperti itu. Dan ini yang dipertahankan. Gitu. Substansi yang nggak ada, prosedurnya ada. Gitu. Dan kita terus-menerus fokus ke prosedur. Tapi substansinya udah nggak ada gitu. Kita nggak mempertanyakan itu lagi. Gitu. Nah, ketika substansinya itu nggak ada, dia bisa diklaim siapapun. Dia bisa diklaim oleh, ya paling baik mungkin diklaim oleh sosialis ya. Tapi paling buruk adalah diklaim oleh orang-orang kanan, misalnya. Kalangan konservatif atau apa ya namanya, atau elit-elit lama yang memakai eh, demokrasi itu untuk itu. Tuh. Jadi itu yang bisa kita lihat eh, dari liberalisme di Indonesia pasca 98 gitu. Kita terus menerus bicara prosedur, dan sama seperti yang tadi Teh Lida bilang, kita eh, tidak punya cara untuk membicarakan redistribusi gitu. Kira-kira seperti itu. Meskipun redistribusi itu juga sebetulnya satu hal yang bukan satu hal yang asing gitu dalam liberalisme gitu. Liberalisme itu kan juga bisa berkembang karena salah satunya isu redistribusi, gitu. Dia bisa terus jalan gitu. Dia bisa terus bertahan karena ada isu redistribusi, dan dia bisa menyerap isu itu gitu. Makanya kemudian ada New Deal, makanya kemudian ada welfare state gitu, yang kalau kita lihat di Eropa pasca Perang Dunia II, itu tidak hanya diperjuangkan oleh kelompok sosial demokrat, tapi juga kelompok liberal gitu, dengan argumen em, kalau ketimpangan ini memburuk gitu, maka ini akan membahayakan demokrasi gitu. Nah, sebenarnya kan kalau yang lebih kiri, mereka punya agenda lain ya gitu. Tapi ketimpangan ini adalah satu satu em, apa namanya, satu concern liberal sejak awal. Nah, kalau Marxis kan enggak ya. Kalau Marxis itu ngelihatnya ya kapitalisme itu pasti akan bawa ketimpangan. Gimana caranya kita harus hapus itu? Gitu. Tapi bagi kalangan liberal yang masih punya sensitivitas itu, dia akan ngomong ya ketimpangan ini harus bisa dikurangi supaya sistem tetap berjalan. Gitu. Problemnya kita kekurangan dorongan dari yang sebelah kiri ini gitu. Eh, Seperti itu di Indonesia hari ini. Tuh. Oke, Dan itu juga kalau kita lihat di Eropa, ya agak-agak mirip gitu ya. Em, Agak mirip, dan itu yang bisa juga begini, itu yang bikin kenapa hari ini Eropa eh, mengalami democratic decline juga gitu. Kemunculan yang kanan-kanan, em, kemunculan neofasis gitu. Kalau di Belanda itu eh, beberapa hari yang lalu barusan ada demo gitu gede, cukup gede gitu. Rusuh-rusuh, demo anti imigran, demo macam-macam, dan itu muncul, mereka semua merespon
isu yang kira-kira sama sih, housing misalnya. Gitu. Kita di Belanda itu nggak punya satu kebijakan yang serius untuk mengatasi krisis housing sejak tahun 70-an. Jadi udah 50 tahun dan belakangan meledak. Misalnya, Eh, kenapa housing penting? Karena itu berhubungan dengan em, imigran. Gitu. Jadi warga lokal em, merasa harus bersaing dengan migran, dengan ekspat untuk berebut housing. Gitu. Dan ini yang menimbulkan misalnya sentimen anti imigran. Gitu. Itu baru satu aspek. Nah, hal seperti itu yang eh, tidak dikelola itu oleh oleh banyak pemerintahan Eropa, gitu. Migrasi dan lain sebagainya. Oke, aku mau kita lebih santai aja ya, yang ini. Hmm. Eh, Nanti bisa sambil musik nih, Bung. boleh, boleh, silakan. Nggak bercanda. Nah, ini eh, pada waktu fasisme muncul di Jerman dan di Italia pada saat itu ada muncul, dan kemudian setelahnya ya muncul perdebatan yang sangat sangat keras di kalangan para akademisi dan pengamat. Kenapa Eropa bisa muncul di Eropa yang demokratis gitu ya? Itu bisa muncul kekerasan yang sangat brutal gitu. Ada yang mengatakan bahwa pertama karena uh, ada ancaman dari kiri gitu ya. Ada ancaman komunisme, Bolshevisme, Rusia yang pada saat itu sedang menang gitu. Dan yang kemudian yang kedua adalah ancaman yang muncul dari dalam uh, tubuh masyarakat Eropa itu sendiri, yaitu fasisme. Nah, jadi yang satu muncul dari kanan, yang satu muncul dari kiri. Yang dari kanan itu adalah munculnya disebabkan oleh degradasi moral ya, degradasi moral masyarakat pada saat itu. Yang tidak dipersoalkan dari pernyataan ini atau dari tesis ini adalah bahwa fasisme itu lahir dari liberalisme, sehingga fasisme kemudian dengan dua diagnosa bahwa ini dari kanan dan dari kiri, fasisme adalah penyimpangan dari liberalisme. Nah, tesis ini sekarang sedang dipersoalkan lagi. Enggak, fasisme ini muncul justru dari liberalisme. Sehingga yang bermasalah itu bukan fasismenya gitu. Yang bermasalah itu adalah liberalismenya ini. Ya, tapi dulu kan itu bisa dengan mudah dibantah bahwa karena ada saingannya kan, ada pesaingnya yaitu komunisme gitu. Ya, liberalisme Eropa dengan mudah bisa mengatakan bahwa masalahnya adalah pada komunisme, dan ketika komunisme jatuh, bangkrut gitu, maka liberalisme lah yang pemenangnya. Nah, sekarang liberalisme ini nggak punya saingan, nggak punya kompetitor gitu. Dan masalah yang disebutkan oleh Bung Usman, terus Lida, dan juga Windu tadi itu adalah anak kandung daripada liberalisme ini. Nah, orang tidak banyak mempersoalkan liberalisme baik sebagai sebuah filsafat politik maupun sebagai sebuah praktik politik, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang lain gitu loh, sesuatu yang kayak aneh gitu mempersoalkan liberalisme, karena kalau liberalisme harus dipersoalkan berarti harus mencari alternatif di luar liberalisme, dan sekarang ini nggak ada alternatif di luar liberalisme. Ya, orang ketika bicara tentang kenapa Eropa, ya Amerika mendukung genosida, itu orang nggak bisa jawab gitu, nggak ada penjelasannya gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah Ada sih apakah sebenarnya jawabannya. ya kan, kalau kita kalau Ya, kita kalau kita tidak mempersoalkan liberalismenya gitu, padahal itu adalah sesuatu yang dominan baik secara politik maupun secara praktik politiknya, nah terus kita akan terus menerus bergulat di
persoalan yang sama. Ayo silakan. Siapa nih? Bebas saja. Oh iya, sebenarnya anak muda sekarang ini kan coba memberi alternatif, yaitu anarkisme. Anarko-anarko ini, dia ingin benar-benar merombak hierarki yang muncul di dalam demokrasi, di dalam liberalisme, di dalam berbagai sistem politik yang terstruktur semacam itu gitu. Nah, tapi kalau ditanya apa namanya, kenapa fasisme justru tumbuh dari liberalisme? Ya sebenarnya memang memang apa ya, kalau 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 baca Alberto Toscano kan memang dia meyakini bahwa eh, konjungtur global neoliberalisme dan otoritarianisme itu sebenarnya kelanjutan aja dari apa yang dia sebut sebagai fasisme pasar bebas gitu. Dia percaya bahwa di dalam fasisme liberalisme yang memang memang dibutuhkan gitu. Dan sejarah liberalisme yang mereka tunjukkan ya, yang ditunjukkan oleh Alberto Toscano itu liberalisme dalam pengertian liberalisme yang rasial, yang rasis gitu di masa perbudakan itu, perbudakan kulit putih, perbudakan oleh kulit putih, kaum kulit putih terhadap kulit hitam gitu, atau dalam kapitalisme kolonial yang hari ini kita lihat dalam konteks Palestina dan Israel itu apa namanya, liberalisme pemukim sekaligus juga kapitalisme kolonial pemukim gitu yang mungkin memang tidak mungkin tidak ada liberalisme di dalam fasisme. Bahkan Toscano dia menggunakan istilah apa namanya itu, fainted liberty gitu. Jadi ada kebebasannya di dalam fasisme itu. Bahkan dia bisa tumbuh subur di dalam rumah kacanya kapitalisme. Nah, fasismenya itu tumbuh akibat dari krisis fiskal, akibat dari krisis ekonominya gitu. Hitler, Mussolini kan saat itu menghadapi krisis kapitalisme gitu. Pertumbuhan ekonominya sampai minus, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak tagihan-tagihan rumah KPR nggak terbayarkan, tagihan mobil tidak terbayarkan. Inggris juga begitu, 100.000 orang kehilangan pekerjaan, laporan Wells Fargo, Foreign Affairs, seluruhnya mencerminkan bahwa kita memasuki satu era krisis ekonomi yang cukup serius, bahkan diperkirakan lebih buruk daripada resesi global, resesi hebat di tahun 1930-an gitu. Jadi um, fasisme ini saya menempatkannya sebagai respon terhadap krisis fiskal atau terhadap krisis kapitalisme gitu. Kecuali kalau kita mau keluar dari itu ya. Tapi yang saya setuju sih ada problem kegagalan liberalisme dalam pengertian mengatasi problem ketimpangan gitu ya. Tapi kan liberalisme dalam sejarahnya sudah berkembang, bukan hanya liberalisme politik yang hanya mengutamakan kepentingan kebebasan individu dan seterusnya gitu, tapi juga liberalisme sosial gitu. Liberalisme sosial dalam pengertian dia mengandalkan juga sikap-sikap negara yang bukan hanya negatif dalam arti tidak mencampuri urusan kebebasan, melainkan juga sikap-sikap yang positif untuk memastikan adanya kesejahteraan gitu, adanya keadilan sosial, adanya redistribusi keadilan ekonomi, menyediakan layanan sosial, kesejahteraan gitu. Jadi dalam segi ekonomi juga liberalisme sosial kan mengandaikan adanya ekonomi campuran gitu. Pasar ada, tapi terregulasi. Yang sekarang ini ada kan enggak. Donald Trump mau membenahi sistem ekonomi dunia, tetapi dengan mengutamakan kepentingan dirinya aja. Sementara BRICS yang tadi disebut-sebut juga tidak banyak bisa diharapkan karena lebih menyerupai forum para pemegang modal aja, para forum forum dagang gitu, bukan bukan suatu forum yang dilandasi oleh kesadaran ideologis, kesadaran historis tentang imperialisme, tentang bahaya kolonialisme, tentang bahaya fasisme seperti waktu Soekarno dan lain-lain menggelar konferensi Asia Afrika gitu. Jadi kalau saya melihatnya tuh seperti itu gitu. Tahu mungkin Bung Windu atau Hmm. Elida gitu bisa tambahkan atau mungkin koreksi, silakan. Ya, silakan. Windu, Wida. Kalau dari Kalau saya sih, dulu Pak. Oke. Eh, Sebenarnya kalau disebut fasis sekarang gitu ya, juga kita sulit ya bilang ini benar-benar fasis gitu. Hannah Arendt misalnya setelah dia bermukim di Amerika berkali-kali ditanya,
apakah dictatorship itu sama dengan atau otoritarianisme itu sama dengan fasis? Dia berkali-kali bilang ya beda banget fasis sama kediktatoran gitu kan. Dan dengan sederhana dia jawab apa sih? Ketika ditanya apa sih fasisme itu? Ya fasisme itu masuk ke kepala kamu gitu. Jadi dia membuat kita merasa dikontrol sampai ke level yang paling personal gitu ya kalau fasisme itu. Tapi kita juga harus melihat statement Arendt secara lebih apa kritis ya. Jangan-jangan fasisme ala Hitler memang nggak akan ada lagi gitu ya, karena orang mungkin sudah belajar dari sejarah segala macam. Tapi fitur-fitur dari fasisme yang pernah ada itu ya udah kasih aja beberapa fiturnya gitu, sehingga masyarakat itu takut. Misalnya sekarang ada hampir 1.000 ya Bung Usman yang ditangkap gitu ya. Dengan Kalau yang ditangkap ditangkap 4.000 yang lebih kalau ditangkap, tapi kalau yang ditahan 995, lalu masih ditahan sampai sekarang 660-an itu. Tapi kalau yang ditangkap tuh itu 4.000 lebih. Ya. Gila. Nah, itu hanya dalam sebulan ya kira-kira. Dalam sebulan itu 4.000 sempat ditangkap gitu ya, dan masih ada yang ditangkap hingga kini masih ada ditahan sampai 600. Itu kan salah satu fitur fasisme yang mungkin terornya tidak seperti teror zaman Hitler gitu ya, tapi itu in a way ya teror gitu ya. It will get atau udah masuk ke kepala kita gitu ya. Oh kalau saya simpen buku anarkisme atau marxisme atau bahkan yang enggak di level itu, kita bisa ditangkap gitu ya, bisa disita, bisa dirazia, atau kita WhatsAppan sama orang yang kebetulan memang demonstrasi gitu ya, WhatsAppan atau punya hubungan organisasi atau apapun, kita bisa ikut ditangkap gitu. Jadi mungkin ya kalaupun ada fasismenya nggak akan seperti dalam model yang sudah ada, tapi dia ngambil beberapa fiturnya gitu ya. Militer sudah banyak ada di jalanan gitu ya. Makan bergizi aja diurus sebagian oleh militer gitu kan. Itu hal yang sipil banget. Apa sih yang nggak sipil dari urusan makan gitu ya. Tapi ada militer ikut campur di situ gitu. Jadi, jadi kalau kita ngomong fasisme gitu, ya, kayak tadi yang diuraikan sama Bung Usman di awal, ya fasismenya nggak akan saya kira nggak akan persis seperti zaman dulu gitu. Nah, kenapa bisa fasisme yang gini, fasisme yang ngambil fitur-fitur fasisme gitu, bisa muncul di demokrasi liberal? Kalau saya ngelihatnya, karena demokrasi ini lebih, ya kalau tadi kata Windu tuh, kayak demokrasinya semata prosedural. Kalau Windu kan di situ ya. Dan saya mau nambahin bahwa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi yang dimiliki elit gitu. Hmm. Bagaimana caranya? Memang kita memilih ya. Saya dan semua warga, mungkin hampir semua warga itu milih dengan partisipasi yang cukup tinggi gitu ya. Milih berpartisipasi di pemilu gitu. Tapi kita atau kebanyakan orang memilih tidak untuk kepentingannya, tapi memenuhi kepentingan elit. Dan lembaga-lembaga demokrasi, kalau kita ngomong trias politika sekarang, dengan kekuatan eksekutif yang sedemikian besar gitu ya, karena kita presidensial, ditambah dengan legitimasi besar dari pemilihan langsung, juga dengan mudah atau dengan tidak mudah, karena udah terjadi 10 tahun sebelumnya gitu ya, dikooptasi. Kita sekarang mendengar misalnya, oh si Anu orangnya Anu gitu ya, misalnya di Kejaksaan orangnya Anu, KPK orangnya Anu, kepolisian orangnya Anu gitu ya. Terus itu yudikatif. Di legislatif juga sama gitu ya, ada yang namanya apa konsolidasi kekuasaan, hampir semua partai bergabung ke pemerintah. Kalaupun ada yang nggak gabung ya nggak ada yang bunyi tuh gitu, nggak ada oposisi gitu. Jadi ya tidak secara langsung demokrasi liberal menghasilkan fasisme seperti yang atau mungkinnya semi fasisme seperti yang kita alami sekarang. Tapi elitnya membuat itu gitu, memakai demokrasi liberal untuk
menjadikan demokrasi liberal menjadi demokrasi liberal ala elit ya. Itu sih yang saya lihat gitu ya. Dan bukan hanya trias politika aja yang lumpuh, tapi kalau kita bicara masyarakat, kekuatan masyarakat itu kan ada di pers salah satunya. Pers itu orang bilang fourth estate gitu ya. Saya dan Windu tadinya kan kerja di bidang jurnalisme ya. Ya sangat lumpuh juga gitu. Em, Ya faktornya banyak. Pertama ya pers melemah gitu karena model bisnis acak-acakan karena revolusi teknologis gitu ya. eh Kedua ya hanya tersisa segelintir pers yang dengan segala risikonya mau tetap menyuarakan gitu ya, menyuarakan mengkritik gitu. Ya gitu sih. Jadi pendangkalan warga dan penguatan elit itu sih. Sehingga lahirlah semifasisme ini. Ini kan sebenarnya perdebatan soal demokrasi melahirkan hal yang seperti ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Perang Dunia Pertama ya. Memang demokrasi pasti diperuntukkan buat elit, apalagi demokrasi elektoral. Kalau kita baca misalnya Moska gitu ya, atau bahkan Schumpeter atau Robert Dahl, itu memang tujuannya adalah untuk sirkulasi elit, sirkulasi kepemimpinan elit. Mereka tidak ingin demo apa pergantian kepemimpinan politik itu terjadi secara tidak terduga, ya, seperti melalui pemberontakan, melalui insurreksi, pembunuhan di dalam kalangan elit atau gerakan massa, ya. Supaya pergantian itu berlangsung mulus, maka dia didesain hanya di kalangan elit saja, dan rakyat dilibatkan untuk legitimasi kepemimpinan yang sudah dipilih atau sudah diatur di dalam sirkulasi elit itu. Tetapi itu kan penjelasan politiknya. Penjelasan yang lebih struktural menyatakan bahwa ya memang kapitalisme itu hanya ditujukan untuk elite. Nah, Windu itu kan liberalisme muncul setelah revolusi industri. Dia kan tidak muncul di masa feodalisme. Ya. Dan kemunculannya bagi orang seperti John Locke itu adalah untuk melindungi apa yang disebut possessive individualism itu. Memang itu tujuan liberalismenya kan di situ. Jadi liberalisme adalah ekspresi politik dari kepentingan kelas bourgeoisie. Ini penjelasan strukturalnya ya. Sehingga memang mustahil kita mengharapkan liberalisme bisa melakukan redistribusi ekonomi di dalam konteks yang lebih struktural gitu ya. Apa yang dibilang Bung Usman sebagai liberalisme sosial itu, yaitu konsesi. Ya. Tetapi di dalam konteks supaya tidak muncul insurreksi dari massa di dalam lingkup nasional gitu. Tetapi kok liberalisme politik ini atau konsesi ekonomi ini biayanya adalah dengan melakukan imperialisme, dengan melakukan ekspansi ke negara-negara lain gitu. Jadi ada biaya gitu. Secara nasional dia bisa demokratis, dia bisa redistribusional gitu. Orang-orang di Eropa, Amerika bisa, atau mungkin Cina sekarang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya. Kemudian bisa mengakses produk-produk kebudayaan yang adiluhung gitu. Tapi itu kan dibayar oleh eksploitasi dan kolonisasi di negara-negara luar gitu. Nah itu kan sebenarnya inti dari liberalisme sosial itu. Tetapi tetap saja dia tidak menjawab persoalan dalam liberalisme itu sendiri, bahwa
Ya ini adalah ekspresi politiknya eh, kalangan industrialis yang berhasil memenangkan pertarungan melawan kalangan feodal gitu. Jadi memang masalah ini adalah masalah yang muncul dalam liberalisme. Nah sekarang nggak bisa dijawab oleh liberalisme karena kompetitornya, musuhnya nggak ada gitu loh. Kalau kalau ada komunisme itu bisa dijawab sama mereka. Tapi sekarang kan liberalisme aja nih. Nah, dia nggak bisa menjawab kenapa harus muncul fasisme di dalam dirinya sendiri, harus muncul otoritarianisme di dalam dirinya sendiri, kediktatoran militer maupun eh, sipil di dalam dirinya sendiri. Nggak bisa jawab dia sekarang. Gitu. Bagaimana, Windu? Kalau kita balik Ayo. ke tahun 30-an di Jerman, kita bisa lihat di situ atau di Italia tahun 20-an, em, kita bisa lihat di situ bagaimana banyak liberal, terutama di Italia, yang mereka pak mereka mereka ini yang paling pertama dukung Mussolini loh. Iya. Khususnya economic liberals ya, economic liberals. Makanya tadi saya bedakan antara economic liberals dan political liberals gitu. Eh, Political liberals itu teman kita gitu. Masalahnya adalah economic liberals. Gitu. Jadi ketika ada satu krisis gitu, krisis kapitalisme, em, ada ancaman insureksi, terutama eh, dari lower order, dari buruh gitu. Eh, yang pertama kali bereaksi adalah orang-orang liberal ekonomi ini, gitu. Karena itu berhubungan dengan arrangement soal properti, soal apa gitu. Mereka kan nggak mau hal-hal seperti ini nih, private property ini disosialisasikan gitu, diapropriasi gitu. Nah, em, balik lagi ke pertanyaan Mas Kun, kenapa sekarang ketika tidak ada ancaman dari kiri itu justru bisa muncul itu fasisme? Em, Jangan-jangan memang tidak butuh ancaman yang sangat organized gitu ya dari kiri ya. Itu satu gitu. Yang kedua, mungkin juga hari ini rezim liberal itu sudah sangat komplasen, sudah sangat puas diri gitu, sehingga em, apapun yang dianggap mengganggu stabilitas gitu ya, dia akan langsung disikat. Gitu. Ini agak mirip misalnya dengan em, kemenangan liberalisme hari ini pasca tahun 89 di dunia ini, agak mirip dengan em, liberalisme sebelum Perang Dunia Satu. Jadi kemunculan banyak rezim liberal atau monarki konstitusional gitu di banyak tempat. Gitu. Mereka sangat komplasen gitu. Dan tesis misalnya tentang akhir sejarah itu tidak lahir pertama dari Fukuyama tahun 90-an. Itu pertama muncul dari tahun em, akhir abad 19 atau sebelum Perang Dunia Satu lah. Gitu. Ada satu penulis namanya Stefan Zweig, itu dia bilang ini zaman emas asuransi gitu, ini zaman emas keamanan. Gitu. Jadi orang pada dasarnya nanti akan menerima free market ekonomi gitu. Atau menerima demokrasi dengan segala keterbatasannya saat itu ya gitu. Menerima liberalisme politik yang seperti yang dipraktikkan di Eropa gitu. Itu tinggal tunggu aja, termasuk daerah-daerah jajahan. Mereka akan menerima itu lambat laun. Lalu kemudian muncul perang, muncul komunisme gitu. Dan akhirnya fasisme gitu. Dan kalau kita lihat ada banyak kebijakan dari fasisme, dan ini yang sering disalahpahami orang ya, ketika orang melihat fasisme itu sebagai contohnya Jerman misalnya ya, hanya karena Jerman memakai nama nasional sosialisme maka itu dianggap sebagai sosialisme. Sebenarnya kan enggak. Tapi apa yang terjadi di Jerman em, tahun 30-an, yang pertama kali disikat adalah serikat buruh gitu. Em,
Yang kedua, program yang em, program ekonomi yang berlangsung saat itu adalah privatisasi atau Jermanisasi. Em, Istilah mereka itu privatisierung. Itu pertama kali privatisasi dipakai di konteks Jerman saat itu. Kata privatisasi bermula dari rezim Nazi. Itu. Nah, em, bagaimana kita melihat ini dalam konteks sekarang? Gitu. Mungkin jangan-jangan bukan fasisme yang eh, ini kan tadi kita mana diskusinya ini terlalu berfokus ke fasisme ya. Tapi sebetulnya kan yang eh, perlu kita perhatikan bagaimana reaksi dari economic liberals ini terhadap krisis kapitalisme. Itu. Fasisme itu hanya salah satu eh, model. Tapi ada model lain misalnya. Kalau kita lihat misalnya di eh, berbagai tempat itu, hari ini mulai banyak, bukan hari ini ya, tapi berapa tahun terakhir, misalnya kalau kita baca bukunya Queen Slobodian tuh, eh, yang namanya zona ekonomi eksklusif itu tambah banyak loh. Gitu. Nah ini zona ekonomi di mana ada yang namanya hak-hak individu, itu dijaga. Gitu. Individu harus dijaga, tapi tidak hak politik. Gitu. Artinya kita bisa ngomong apapun, kita bisa embracing any kind of faith, itu, any kind of opinion, tapi hak politik tidak ada, hak berserikat tidak ada. Gitu. Dan inilah ideologi di balik orang-orang seperti misalnya Peter Thiel atau Elon Musk, gitu-gitu. Orang-orang yang hari ini sangat dekat dengan Trump. Tidak perlu fasisme, mereka tidak perlu menjadi fasis, gitu ya, dalam artian abad 20, gitu. Tapi di situ mereka merespon krisis kapitalisme dan dan respon terhadap krisis itu dari bawah. Gitu. Nah dari bawah ini bisa bisa macam-macam, gitu. Dari yang paling terorganisir maupun yang tidak. Gitu. Um, Outputnya bisa fasisme, bisa atau kalau saya baca dari Slobodian itu tuh dia um, bisa juga neo-feodalisme. Gitu. Yang jelas di situ tidak ada yang namanya popular sovereignty. Tapi individual rights itu tetap ada. Dan itu digunakan sebagai landasan untuk akumulasi kapital. Seperti itu kira-kira. Nah, em, terkait dengan Gaza gitu atau banyak eh, peristiwa perang belakangan ini, eh, mungkin kita butuh nyari akar strukturalnya ya gitu. Kenapa misalnya Gaza itu penting gitu? Itu sebenarnya apa yang terjadi di sana adalah satu simptom hmm, kapitalisme dan menguatnya military industrial complex. Itu. Em, karena model kapitalisme hari ini yang produktif itu sudah selesai. Itu kapitalisme industrial, military industrial complex em, ini mendukung apa yang disebut-sebut sebagai forever wars. Gitu. Jadi kita tidak butuh perang itu kalah. Kita tidak butuh memenangkan satu perang. Gitu. Tapi kita butuh perang agar profit bisa jalan. Gitu. Dan ini bisa kita lihat kenapa militer industrial kompleks ini penting karena hari ini ada banyak industri yang sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan eh, senjata. Gitu. Nah, siapapun yang akan mengganggu proses akumulasi kapital itu, entah itu partai kiri atau mungkin Hamas gitu ya, ya akan disikat. Sederhana itu aja. Itu akan disikat dan bagaimana mereka disikat juga itu akan menghasilkan profit gitu bagi militer industrial kompleks ini. Dalam kasus Gaza,
em, dia menjadi satu lab akhirnya untuk uji senjata, untuk uji macam-macam itu. Yang kalau em, kita balik lagi ke eh, mana? Kita balik lagi ke tahun 30-an, ya ini bisa jadi satu refleksi em, yang lebih mendalam lagi ya gitu. Kenapa hak-hak yang kita punya gitu di hari ini di Eropa misalnya atau di Indonesia itu tidak dimiliki oleh orang-orang di Gaza. Jadi selalu butuh pengecualian gitu untuk orang-orang yang selalu butuh pengecualian. Jadi ada pengecualian dalam demokrasi liberal karena dia eh, dibutuhkan untuk menopang apa namanya industri ini ya gitu atau kolonisasi misalnya seperti yang kata Mas Gun bilang itu. Nah, apakah kita perlu mempertahankan liberalisme ini? Jadi kalau Windu dan Lida kan bilang bahwa mungkin ya perlu ditekankan kalau kata Lida ya politik redistribusinya gitu kan. Hmm. Kalau kalau Windu liberalisme politiknya ya. Liberalisme ekonominya nggak perlu gitu kan. Uh, tapi itu kan memilah-milah satu tubuh kan ya. Itu kan bukan dua tubuh yang terpisah gitu loh. Hmm. Itu kan satu tubuh gitu. Kita mendahulukan politik rekognisi misalnya itu seperti memecah liberalisme itu jadi dua gitu loh. Ya. Hmm. Padahal itu satu tubuh. Ya, liberalisme itu ya butuh pada satu waktu dia membutuhkan politik rekognisi, pada satu waktu dia membutuhkan atau mengutamakan politik redistribusi gitu. Lalu misalnya dalam studi apa interseksionalisme itu kan perdebatannya adalah kesenjangan sosial ekonomi itu tidak disebabkan oleh identitas gitu loh, ya. Sehingga solusi identitas itu tidak bisa menjawab persoalan redistribusi itu, kesenjangan itu gitu. Persoalan kesenjangan itu harus diselesaikan oleh akar penyebab terjadinya kesenjangan itu, bukan identitas. Semakin kita berpihak atau bertumpu pada solusi identitas, maka itu sama artinya dengan kita melahirkan Trump baru ini atau politik kanan baru ini, gitu. Bukan menyelesaikannya, karena dia tidak disebabkan oleh identitas gitu. Nah, tapi persoalannya adalah baik identitas maupun ketimpangan itu misalnya lahir dari satu tubuh yang sama gitu kan. Tadi Bung Usman sudah bilang karena itu kawan-kawan muda di Indonesia mencoba memunculkan alternatif anarkisme. Ini menurut saya satu hal yang sangat menarik dan perlu diperbincangkan secara serius gitu, Ya, ya kan? Bukan bukan dihindari persoalan ide politik anarkisme ini, tapi harus didiskusikan lebih serius gitu. Jangan-jangan memang sistemnya yang bermasalah, bukan ekspresinya gitu kan. Liberalisme kan ekspresi politiknya, ekspresi filosofisnya, bukan sistemnya kan. Sistemnya ya kapitalisme. Nah, anarkisme kan memberikan tawaran yang sangat menarik menurut saya, sehingga perlu didiskusikan. Mungkin Bung Usman, pertanyaan kita sekarang adalah perlukah liberalisme ini dipertahankan gitu? Iya kan? ya secara historis kan tantangan-tantangan militerisme, tantangan menghadapi otoritarianisme membutuhkan, artinya untuk melawan otoritarianisme atau militerisme, kita membutuhkan liberalisme itu. Dan sama seperti tahun 98 kan, ketika kita mendobrak tirani Orde Baru, kata Orde Baru itu sendiri kan sebenarnya kata yang diambil dari fasisme Jerman ya, tentang Orde Barunya Eropa, itu ala Hitler gitu. Dulu Romo Mangun pernah menjelaskan ini di Kompas tahun 98 itu dia. Setelah Orde Baru tumbang, dia langsung
memberi penilaian Orde Baru itu apa sih? Nah, menurut dia tuh itu jelas fasis gitu, karena dan fasisme klasik, fasismenya Hitler gitu, karena Hitler juga membangun terminologi yang sama yaitu Orde Baru itu. Nah, tetapi tentu yang saya khawatirkan dari liberalisme dalam pengertian politik adalah kecenderungannya yang hanya mengutamakan kebebasan individu gitu. Itulah yang dulu juga udah dikritik oleh Soekarno gitu kan, oleh Supomo juga sih. Nah, bagaimana tuh memperbaiki liberalisme politik yang berlebihan dalam dalam mempromosikan individualisme atau kebebasan-kebebasan individu gitu. Caranya menurut saya sih ya dengan menjawab problem ketimpangan ya, memastikan partisipasi. Kalau tadi Bung Kun memanggil Robert Dahl gitu kan, dia mengkritik pendekatan skumpetarian yang hanya mengandalkan apa namanya demokrasi minimalis gitu dengan sirkulasi elit gitu, dan akibatnya dia tidak menjawab problem kemasyarakatan. Nah, Robert Dahl mau mengatakan bahwa nggak cukup tuh demokrasi minimalis macam itu, kita harus ada partisipasi warga gitu. Jadi bukan sirkulasi, bukan kompetisi, tapi partisipasi. Makanya muncul istilah demokrasi partisipatoris dan seterusnya gitu. Tapi saya kok mau cenderung merevisi itu dengan liberalisme sosial gitu. Kan liberalisme sosial kan sebenarnya liberalisme baru. Liberalisme yang dihadirkan atau ditawarkan sebagai revisi terhadap liberalisme politik dalam arti liberalisme yang lama gitu. Nah, yang kedua, kayaknya memang nggak mungkin lahirnya fasisme itu benar-benar menghilangkan liberalisme gitu. Nah, saya mau sedikit klarifikasi. Sebenarnya waktu saya menyampaikan ancaman fasisme di dalam haulnya Cak Nur itu sebenarnya saya menggunakan tambahan diksi yaitu gejala fasisme gitu. Jadi belum sampai pada kesimpulan fasisme yang penuh gitu ya. Dan yang kedua, saya lebih menggunakan istilah atau pengertian fasisme akhir gitu ya, yang dijelaskan Alberto Toscano buku barunya itu tentang fasisme akhir, tentang kapitalisme, tentang krisis dan fasisme klasik ala Hitler, ala Mussolini di tahun 25 dan seterusnya gitu ya. Melainkan fasisme yang yang memang berakar dari sejarah awal kolonialisme, kolonialisme pemukim, kolonialisme perbudakan, kolonialisme rasial gitu, termasuk intra-Eropa atau kolonialisme internal gitu. Nah, dalam pengertian itu Donald Trump kan juga memperjuangkan liberalisme dalam pengertian misalnya atau bahkan liberalisme sosialnya kaum kulit putih yang banyak, misalnya buruh-buruh kelas buruh di Amerika yang kulit putih itu dibela oleh Donald Trump gitu kan untuk mendapatkan semacam kesejahteraannya gitu dari pertarungan ekonomi global gitu. Nah, begitu pula dalam konteks apanya namanya itu feminisme atau isu-isu gender kan Donald Trump dia mempromosikan hak-hak perempuan gitu, tapi sambil meniadakan hak-hak non biner gitu. Dia mau memuja apa namanya mau memuliakan hak-hak kaum perempuan gitu, tapi sambil mengembalikan perempuan pada apa yang dimaksud oleh mereka sebagai kodratnya perempuan gitu, laki-laki dan perempuan. Itulah dua terminologi untuk identitas dan ekspresi serta orientasi seksual, bukan ideologi gender yang lebih luas dari itu, yaitu ideologi apa namanya yang non biner gitu ya. Nah, dalam pengertian itu juga si Donald Trump mencoba untuk memberikan semacam pemajuan hak-hak perempuan dengan memberi apa namanya memberi janji-janji keterlibatan mereka di ruang publik dalam dalam simbol-simbol maskulinitas gitu. Jadi perempuan dimajukan tapi dengan simbol-simbol maskulinitas gitu. Dia terlibat di dalam urusan publik, urusan keamanan dan seterusnya gitu. Yang sebenarnya membawa rasisme dalam dimensi yang lain gitu, yang saya lihat sebagai ideologi baru gendernya si Donald Trump yang anti transgender, anti atau sebutlah feminisme fasis gitu, atau feminisme rasis yang diperjuangkan oleh Donald Trump hari ini gitu. Dan orang-orang yang anti fasis kayak Mark Bray gitu, baru-baru ini kan diberitakan juga dia sampai harus ke luar negeri, sampai harus pindah ke Spanyol karena dia mengkritik Donald Trump sebagai fasisme. Dan pasca
pembunuhan politisi kanan kemarin itu kan banyak sekali sweeping, sama seperti perburuan aktivis ya, dalam skala yang lebih kecil ya di sini ya. Skala yang lebih kecil untuk memburu aktivis yang disebut sebagai anarko itu gitu. Sampai tadi pagi saya dapat kabar lagi dari kawan-kawan LBH Jogja ada yang ditangkap lagi, meskipun barusan saya cek handphone itu baru dibebaskan gitu. Tapi ini gejala awalnya, ini yang menurut saya harus kita perbincangkan supaya kita tidak sampai pada situasi yang sudah terlambat gitu. Sama seperti militerisme. Kemarin ada jurnal Prisma kan diluncurkan, saya menulis di sana juga, ada banyak yang menulis. Markus Mister menulis, Al-Araf menulis, Andi Wijayanto menulis. Kita berdebat apakah militerisme yang hari ini muncul itu adalah militerisme Orde Baru yang ideologis itu gitu. Nah, orang kayak Markus kan lama mendalami studi militer, dia bilang enggak, ini sekedar tampil dalam pengertian perebutan sumber-sumber daya aja gitu. Sementara kalangan aktivis kayak saya, Al-Araf gitu, kita menganggap ini bahaya ini. Meskipun dia tidak menempatkan militer dalam pengertian kendali penuh. Kan studi-studi militerisme itu kan, atau studi-studi tentang peran politik militer ada 3 selalu kan gradasinya gitu. Gradasi yang pertama adalah militer memberi pengaruh pada otoritas sipil, pada pemerintahan demokratis gitu ya. Tapi yang kedua adalah militer memberikan atau mengambil peran partisipasi gitu di dalam urusan pemerintahan, dalam urusan birokrasi, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan kebudayaan gitu kan. Entah itu atas nama the guardian of the constitution, the guardian of the nation, atau atas nama political incompetence dari civilian elites-nya gitu. Dan yang ketiga adalah fase di mana militerisme itu masuk menjadi pengendali. Nah, kita belum yang ketiga, kita baru yang kedua gitu. Jadi kami di kalangan aktivis mungkin karena seringkali berbenturan ya dengan pola represi, dengan kemacetan redistribusi sosial ekonomi seperti kasus-kasus konflik agraria atau konflik dengan buruh atau konflik dengan petani gitu, sehingga kami lebih skeptis gitu pada keadaan gitu. Kami sulit untuk memoderasi sikap-sikap kami seolah-olah tidak ada bahaya bagi kita untuk melihat gejala militerisme hari ini gitu. Mungkin dia belum sampai fase kendali, tapi pada fase partisipasi gitu. Ribuan yang masuk dalam birokrasi pemerintahan sipil. Angka budget pertahanannya kalau kita bandingkan dengan misalnya Kementerian Pertahanan dengan Mahkamah Agung, jauh sekali. Kementerian Pertahanan ada di jajaran atas, Mahkamah Agung ada di bawah. Dalam demokrasi liberal, atau dalam liberalisme politik, Mahkamah Agung penting untuk memastikan rule of law. Atau dalam demokrasi liberal, penting sekali pemajuan kesetaraan perempuan, martabat perempuan, partisipasi perempuan, kepemimpinan perempuan. Tapi anggaran Kementerian Pertahanan itu bagai langit dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu. Misalnya dari 337 triliun anggaran pertahanan, sementara anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan hanya 300 miliar. Kalau dibandingkan lagi dengan Komnas Perempuan jauh lebih tragis lagi. Komnas Perempuan mungkin hanya sekitar 30 miliar dan itu belum termasuk efisiensi yang kemarin sempat memangkas anggarannya Komnas Perempuan, Komnas HAM dan juga LPSK gitu. Jadi saya cenderung skeptis tapi juga tidak ingin atau belum bisa keluar dari liberalisme dalam pengertian umum ya, baik itu liberalisme politik maupun liberalisme sosial. Saya lebih condong kayaknya kita harus memperkuat partisipasi publik bukan sekedar dalam urusan pemilu, tapi dalam urusan menduduki tanah rakyat misalnya gitu, atau tanah-tanah adat gitu kan, atau memastikan partisipasi sosial dari berbagai aktor yang lebih plural gitu, termasuk kaum transgender, kaum LGBT, dan juga lintas kelas, lintas usia, dan sebenarnya ini momen-momen yang baik. Karena krisis ekonomi hari ini yang diprediksi bisa meledak di tahun 2026 itu sudah dirasakan semua kelas gitu. Apalagi sekarang definisi kelas menengah di Indonesia kan kayaknya 2,8 juta ke atas ya gaji per bulan ya. Jadi ojol mungkin masuk kategori kelas menengah gitu, dan mereka banyak turun untuk kemarin gitu. Meskipun sebagian masih mager, masih malas gerak gitu ya. Tapi mungkin ini momen baru di mana liberalisme politik yang dulu menjadi idealisme kaum pro-demokrasi tahun 90-an sudah bermetamorfosa menjadi gerakan untuk memperjuangkan liberalisme sosial gitu. Karena itu demonstrasi dari mulai reformasi di korupsi sampai Indonesia gelap, peringatan darurat, dan seterusnya Indonesia cemas, itu selalu membawa gagasan-gagasan liberalisme politik itu, kebebasan berpendapat, menolak KUHP yang memiliki kriminalisasi berlebihan, urusan penghinaan
presiden dan seterusnya gitu, membela KPK, memajukan pemberantasan korupsi, dan selain kebebasan-kebebasan politik itu termasuk mencegah kepemimpinan 3 periode Jokowi, mencegah kembalinya Undang-Undang Dasar 45, mereka juga membawa isu-isu demokrasi sosial atau liberalisme sosial, kayak upah buruh harus dinaikkan, tanah petani harus dilindungi, tanah masyarakat harus dilindungi, hak-hak LGBT harus dipenuhi gitu. Jadi saya melihatnya ada optimisme di tingkat bawah gitu, meskipun skeptisisme atau pesimisme saya tinggi sekali ketika melihat di level politik negara gitu. Apalagi di awal kan tadi saya sebutkan, ini bukan lagi aliansi predatoris antara otoritas politik dan oligarki yang kita hadapi, tapi bahkan ditambah dengan otoritas keagamaan gitu, sehingga tidak ada pemisahan ketiganya lagi gitu. Ya, Itu sih kalau saya mau kalau kepanjangan lagi. oke, Wida, ya, masih perlu nggak liberalisme ini dipertahankan gitu kan? Eh, Mas Gun, saya ini kan orang yang boring ya. nggak apa-apa. Jadi, Saya orang yang boring yang bagi saya anarkis, misalnya teman-teman saya yang senang dengan ide anarkisme gitu. Bagi saya anarkisme itu penting sebagai metode kritik gitu ya. Ketika ada teman-teman yang membaca anarkisme terus eh, kayaknya hampir setiap May Day mereka yang meramaikan gitu ya. Kalau masa yang bukan buruh ya. Masa anarkis ini kayaknya lumayan besar gitu. Banyak. Hmm. hmm, Tapi sebagai sistem, saya termasuk yang meragukan anarkisme ini viable gitu ya, apalagi untuk level negara sebesar ini. Mungkin kalau kita bikin komunitas kecil, kolektif-kolektif gitu ya, kolektif-kolektif ala-ala anarkis itu masih mungkin. Tapi untuk negara sebesar ini saya skeptis dan sebagai orang yang boring, boring liberal person, saya ngerasa sebetulnya liberalisme politik ini masih bisa diperjuangkan gitu ya. Tadi Bung Usman udah ngomong soal liberalisme sosial gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan liberalisme sosial itu sebenarnya apa yang diomongin sama John Rawls di bukunya Theory of Justice. Jadi kalau kita semua protes gitu, liberal ini terlalu menitik beratkan di soal-soal kebebasan. Ya memang itu kan fokus liberal klasik gitu. Kemudian John Rawls kan keluar dengan bukunya Theory of Justice gitu. Fokus liberal tuh shifting dari soal kebebasan ke soal keadilan. Bukan berarti kebebasan nggak penting ya. Tapi ada semacam ini loh gitu ya. Yang mungkin selama ini kita lupain nih urusan keadilan gitu. Jadi ketimpangan itu sebenarnya cuma turunan dari persoalan keadilan. Nah kalau kita mau dikotomi juga, saya misalnya di awal tuh agak sebenarnya ngomongin kondisi global ya. Ada mayoritas kalau di negara Eropa yang merasa terancam itu urusan rekognisi merasa terancam oleh imigran gitu ya. Merasa tidak terwakili oleh politik yang liberal yang hari ini woke gitu ya. Tapi di Indonesia kan kita nggak punya dua-duanya juga gitu. Sempat Rekognisi muncul sempat muncul ya. waktu Rohingya, itu kan Oh ya, iya, oh, iya sangat ya. anti imigran, kita sangat anti, bahkan itu sesuatu yang dulunya dibangun dalam narasi persaudaraan Islam gitu kan. Awalnya iya ya, awalnya iya. Ya. Ya, awalnya, tapi belakangan kelihatan sekali rasisme masih ada di dalam sejumlah bagian masyarakat kita gitu. Nggak, maksud saya gini, politik kalau di Eropa kan ada apa ya faksi-faksi liberal yang woke gitu ya, yang dan mereka ada di parlemen. Kalau di kita kan hmm, siapa liberal yang woke? Nggak ada juga gitu, tidak diperjuangkan juga di rekognisi ini gitu. Jadi bagi saya kalau memang kita bicara interseksionalisme gitu ya, eh, rekognisi dan redistribusi itu sama penting gitu ya. Masalahnya apakah ada partainya? Nggak ada gitu. Jadi solusinya adalah kita harus pertahankan liberalisme dengan membangun membangun partai, merebut kekuasaan gitu. hmm, Secara serius gitu, bukan kalau saya bicara politik warga, ya warga yang mempunyai partai, yang membangun partai, merebut kekuasaan gitu, bukan sekadar politik warga, kita diskusi gitu, bikin forum gini, nggak sekadar itu, tapi membangun kekuatan yang sungguhan gitu, menjadi liberal yang sungguhan gitu, liberal yang memang
memperjuangkan ideal-ideal liberalnya, bukan cuma sekadar milih gitu, terus marah-marah gitu setelah milih gitu. Ya benar yang kita lakukan ini benar, kritik, marah, tapi kayaknya nggak cukup ya Hmm. gitu. Walaupun ya tentu aja karena elit kita punya kepentingan sehingga bikin partai itu sekarang dibatasi ya, sehingga sangat sulit. Ya membangun kekuasaan juga, membangun partai juga kayaknya sangat tidak mudah gitu. Tapi saya kira harus dipikirkan betul gitu ya. Ya, setuju. Rekognisi, redistribusi sama pentingnya kalau kita mau jalanin itu, mau pakai jalan interseksional itu, ayo gitu. Kalau kita mau jalanin liberal yang tidak hanya bicara kebebasan, tapi juga keadilan sosial, ya ayo. Indonesia di awal kemerdekaannya kan di situ banget tuh, social justice banget sebenarnya ide-idenya gitu ya. Bahwa turunannya agak lain, satu dua pendiri bangsa gitu ya, dengan nuansanya gitu, dengan nuansanya masing-masing. Tapi hampir semua bicara keadilan sosial. Tapi sekarang nggak ada keadilan sosial, hilang gitu ya. Atau diinterpretasikan secara sewenang-wenang oleh penguasa gitu ya. Ini keadilan sosial versi gue yang semua orang bingung. Hmm. Kalau ngomong liberalisme ekonomi juga, di Indonesia sekarang apa liberalisme ekonomi? Kita bisa harus adil juga sama Adam Smith. Dia ngomong liberalisme ekonomi sebagai alat untuk kesejahteraan. Masalahnya sekarang nggak ada liberalisme ekonomi Indonesia atau sudah sangat mendangkal gitu. Yang penting kan kroni aja, oligark kroni gitu. Nggak ada market yang adil gitu kan. Hmm. Kalau sistem sistem market tetap harus ada, kalau kata John Rawls, tapi harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung gitu. Ya boro-boro sekarang nggak ada. Monopoli yang ada orang pihak paling elit dalam hierarki ekonomi yang punya keuntungan dalam sistem ekonomi sekarang. There's no economic liberalism whatsoever juga sekarang gitu. Jadi dikotomi-dikotomi itu ini nggak works di Indonesia gitu. Rekognisi versus redistribusi, ya dua-duanya nggak ada. Liberalisme ekonomi versus liberalisme politik, ini dua-duanya mana? Hmm. Kalau sempat ada liberalisme ekonomi di zaman SBY misalnya agak kuat, ya sekarang nggak ada juga. Ya, aku mau men-challenge Windu ini. Memang ada liberalisme ekonomi, Indo. Windu. Kita punyanya liberalisme Pancasila, Mas. Astaga, aduh, Dok. Enggak, yang saya maksud tuh bukan yang saya maksud sebagai liberal, economic liberal itu bukan sistemnya gitu ya, tapi gagasannya. Tentu saja penerapannya bisa berbeda. Gitu. Tapi poin saya adalah apakah economic liberal sini secara pemikiran itu sudah cukup mampu untuk misalnya ya mengatasi masalah-masalah yang ada sekarang. Gitu. Masalah-masalah yang bahkan itu mengganggu bahkan itu mengganggu pasar gitu loh. Ekonomi kita jelas bukan bukan nggak nggak liberal gitu, bukan gitu. Tapi apakah misalnya em, liberal economic liberal sini bisa mengkonfrontir itu nggak sih? Cukup kuat atau enggak secara gagasan? Itu. Eh, itu juga pertanyaan saya ke eh, liberal politis. Gitu. Saya sebenarnya sedang tidak membela liberal politis juga gitu, tapi ada banyak dari gagasan mereka yang itu bisa diselamatkan di dalam formasi politik yang lain gitu ya. Tuh. Ya kalau saya sosialisme gitu, itu sangat bisa diselamatkan dalam format itu gitu. Ah, tapi balik lagi tadi apakah misalnya eh, economic liberals itu bisa cukup men-challenge gitu eh, praktek ekonomi yang kita hadapi hari ini di tengah rezim Prabowo di situ gitu. Atau justru mereka memberikan legitimasi. Ya. Eh, Harusnya bisa kritik sih ya, harusnya bisa Hmm? mengkritik, Harusnya bisa harusnya mengkritik. Tapi harusnya bisa persoalannya
siapa Tapi hari ini yang dimanfaatkan. cukup, siapa hari ini dari economic liberals ini, siapa hari ini yang cukup eh, punya daya dan gagasan gitu untuk mengkritik Prabowo misalnya. Ya, atau otoriter lain ya. Nah, Hmm. Jadi itu. semi otoriter lain. Mm-mm. Atau mungkin karena mereka tidak melihat sesuatu yang substansial dari kebijakan ekonomi Prabowo gitu. Ini kan Atau hanya oh, Mas Gun di Amerika gimana? kalau di Amerika yang tampak kelihatan kan proteksionisme ya, Hmm. gerak balik ke proteksionisme kan. Tetapi di dalam negeri itu tetap neoliberal. Nah itu yang Oh, sedang diperdebatkan kan. Secara Mm. global Trump sedang seperti mengkampanyekan soal proteksionisme gitu, MAGA itu kan. Uh, itu kan proteksionisme secara ekonomi. Tetapi di dalam negeri itu neoliberal. Artinya ya rakyat ekonomi misalnya social spending itu tetap diberlakukan ya. Kemudian pemotongan pajak buat apa pemotongan belanja sosial terhadap kelompok bawah marginal itu tetap dilakukan. Terus kemudian tax event kepada orang kaya tetap diberlakukan, bahkan lebih lebih radikal gitu kan. Jadi apa apa yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya eh, hanya mengubah kalau dalam segi perdebatan ekonominya hanya mengubah dari sisi konsumsinya gitu ya, Mm. bukan mengubah di sisi produksinya gitu. Nah, di Indonesia mungkin itu juga yang terjadi perdebatannya atau kenapa tidak muncul kritik yang sangat kuat terhadap kebijakan ekonomi Prabowo karena itu hanya persoalan konsumsi kan. Yang diutak-atik kan persoalan konsumsi apa pemerintah harus harus lebih aktif melakukan belanja negara gitu, kebijakan fiskalnya harus lebih aktif atau lebih konservatif gitu. Kalau Sri Mulyani kan lebih konservatif kebijakan fiskalnya, sementara yang sekarang ini kan maunya lebih lebih agresif, ya kan? Nah, tapi tidak menyasar pada sisi produksinya itu seperti yang dilakukan oleh Trump. Nah, masalahnya adalah ketika sebagian orang di Amerika itu mulai melihat Cina sebagai alternatif, mereka terbentuk pada aspek politiknya gitu. Nah, itu. Soal liberalisme politik itu yang tidak bisa mereka terima dari Cina gitu. Tapi aspek ekonominya, liberalisme ekonominya sangat di ini sekarang di MAGA itu melihat Cina adalah contoh gitu, ya. Tapi tidak aspek politiknya. Nah, persoalannya adalah bagaimana memisahkan itu gitu. Cina kalau dalam perdebatan geopolitik kan Cina di masih terlihat malu-malu di dalam menunjukkan sifat ekspansionisnya karena ada Amerika gitu. Kalau nggak ada Amerika ya dia akan bertindak seperti Amerika aja gitu. Ya, Cina kan tidak mau intervensi negara kebijakan politik di negara yang mereka investasi karena tidak mau berbenturan dengan kebijakan politik luar negeri Amerika gitu. Misalnya mereka mau mendikte kebijakan politik di Indonesia ya dengan investasi yang sedemikian tinggi gitu ya. Cina kan sekarang mungkin nomor 2 ya sebagai investor asing terbesar di Indonesia. Dia tidak mau mengintervensi kebijakan politik di Indonesia karena dia tahu bahwa dia akan berbenturan di dalam kehidupan politik real dengan Amerika, dengan pengaruh Amerika di Indonesia. Nah, itu yang selalu dihindari oleh Cina. Ini apa dalam aspek geopolitik ya. Tapi problemnya adalah kemudian seperti yang aku kemukakan di awal adalah karena tidak ada kompetitor terhadap liberalisme ini,
Maka orang sekarang kebingungan sebenarnya, ya. Apa alternatifnya gitu. Hmm. Kita tidak bisa membayangkan sebuah alternatif ketika memang nggak ada itu, seperti yang Lida bilang, anarkisme itu kalau di tingkat lokal iya mungkin komunitas ya, tapi di tingkat yang lebih lebih luas seperti Indonesia itu bagaimana gitu. Karena memang nggak ada gitu loh, nggak ada alternatif itu yang eksis gitu. Kita nggak bisa melihat contoh keberhasilan sebuah praktik anarkisme di tingkat yang lebih luas selain di tingkat kolektif ya. Nah, tetapi kalau kita ambil Cina misalnya sebagai contoh keberhasilan ya, itu juga bermasalah karena liberalisme politiknya nggak ada. Sehingga kemudian kita jadi jadi kebingungan keluar dari problem liberalisme yang sebenarnya menjadi akar dari apa yang kita bicarakan saat ini. Kita nggak bisa keluar dari liberalisme soalnya, ya kan? Karena dia yang melahirkan semua problem yang kita bicarakan ini. Dia bukan penyimpangan gitu loh. Hmm. Populisme kanan, terus kemudian terorisme atau genosida atau rasisme, itu kan semua lahir dari liberalisme. Sehingga kita nggak bisa melihat dia penyimpangan. Kalau penyimpangan kan berarti harus dibenerin gitu. Seperti misalnya banyak tesis yang mengatakan bahwa radikalisme itu bisa diatasi kalau dia diintegrasikan ke dalam politik liberalisme kan. Jadi dia jangan dieksklusi gitu. Jangan ditangkap, jangan dipenjara, jangan diburu gitu. Tapi dia diintegrasikan ke dalam politik liberalisme. Ajak dia bergabung dalam, misalnya kalau dalam politik elektoral ya dalam politik elektoral, misalnya mengajak HTI masuk dalam kancah politik elektoral, ya udah dia disuruh berkampanye di situ dan lihat siapa yang milih dia, berapa banyak dia akan milih. Dan karena itu kemudian dia harus memoderasi pandangan-pandangannya karena untuk dapat suara itu dia harus memenangkan silent majority itu kan. Seperti PKS dulu. Asumsinya kan ajak dia gabung ke dalam politik elektoral, berpartisipasi dalam politik elektoral, dan kemudian kita akan lihat siapa yang akan milih dia, berapa banyak, dan itu mau tidak mau akan memoderasi politiknya PKS atau kiri misalnya, ajak dia bergabung. Tapi itu kan mengandaikan bahwa ini semua adalah penyimpangan gitu. Kiri itu adalah penyimpangan, radikalisme itu adalah penyimpangan dari liberalisme. Padahal sebenarnya tidak. Dia lahir dari rahim liberalisme ini. Nah, eh, problemnya adalah di situ kita nggak melihat liberalisme nggak punya saingan, nggak punya kompetitor sehingga dia sulit menjelaskan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, kita ini sudah hampir 2 jam, asik sekali berdiskusi soal ini. Di bagian terakhir ini ada yang ingin mau disampaikan soal eh, apakah liberalisme yang sudah berakhir atau masih bisa diselamatkan atau masih ada optimisme? Windu, silahkan Windu. Kalau buat saya sih, ini balik lagi ya, kita ngelihat liberalisme sebagai sejarah global gitu ya. Eh, Ketika tadi saya bilang liberalisme itu banyak dari liberalisme politik ya, banyak dari liberalisme politik hal-hal internal di dalam ini yang bisa diselamatkan. Kita perlu ingat eh, liberalisme dalam bentuknya yang dianggap sempurna tahun 89 gitu ya. Atau pasca Perang Dunia, liberalisme secara umum pasca Perang Dunia II. Dia juga dibentuk oleh eh, dinamika dengan berbagai macam kekuatan politik lain gitu. Em, Terutama sosialisme gitu. Begitu juga dengan liberalisme di abad 19 gitu. Dia bisa mengenal demokrasi karena ada gerakan-gerakan serikat buruh sosialis saat itu. Gitu. Em, jadi prosesnya sangat historis gitu. Em, kita nggak bisa bilang liberalisme apa ya namanya kita nggak bisa bilang bahwa liberalisme itu selalu dari awal sampai akhir dari zaman Adam Smith sampai sekarang gitu-gitu aja enggak gitu. Jadi
ada mekanisme politik dari luar yang kemudian mengintervensi itu dan itu diserap gitu ke dalam liberalisme gitu. Nah, elemen-elemen ini yang hari ini justru tersingkir dari liberalisme gitu. Dan mungkin saatnya kemudian kita bisa menyerap eh, hal-hal yang selama ini, hal-hal baik yang selama ini disingkirkan gitu ya, yang belakangan disingkirkan oleh liberalisme gitu. Kalau kita, ya karena misalnya kalau kita bicara individual freedom, ya fasisme juga bicara tentang individual freedom. But for whom? Pertanyaannya. Gitu. Individual freedom for the Germans gitu. Misalnya tahun tahun berapa? Tahun 30-an gitu. Atau hari ini kita bicara tentang individual freedom, oke. Tapi untuk siapa? Itu biasanya tidak berlaku untuk orang-orang di Papua misalnya. Atau di zaman Orde Baru tidak berlaku untuk orang-orang di daerah operasi militer. Hal seperti itu yang kemudian bisa kita eh, reclaim lagi, gitu. Entah dengan nama liberalisme maupun maupun bukan. Gitu. Kalau diskusi kita tentang liberalisme ya, gitu. Kalau diskusi kita tentang hal lain tentang sosialisme ya, itu berarti kita bicara tentang em, kita nggak bicara ini gitu. Tapi karena kita bicara tentang liberalisme dan saya lihat sejarah apa ya liberalisme ini sebagai satu fenomena global dan historis, maka tadi saya bilang ya dalam perkembangan sejarahnya ada yang bisa ditanamkan dalam liberalisme dan juga dicabut dari situ dan bisa kita reklaim lagi. Itu. Karena misalnya liberalisme HAM itu bukan murni konsep liberal kok. Dia menjadi liberal setelah tahun 48 misalnya. PBB. Gitu. Benihnya ada, tapi dia tidak sepenuhnya eh, menjadi elemen yang inherent dalam dalam liberalisme gitu. Dari awalnya seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Lida, ada yang Ya kalau dari saya balik lagi ya, kita sebagai, ya, mungkin bukan liberal ya, sebagai progresif tuh nggak bisa menjauhi kekuasaan atau alergi sama yang namanya kekuasaan gitu. Hmm. Our educated feet, kaki-kaki kita yang teredukasi, yang berpendidikan ini tuh nggak bisa nggak nginjek ke bumi gitu. Kita harus paham, lebih paham masa, lebih paham sentimen apa sih yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Itu ya, jadi kalau dari Richard Rorty gitu, dia ngingetin bahwa liberal tuh harus balik ke parlemen gitu. Harus membangun kekuatan parlemen. Kedua, kalau dari post-Marxis kayak Chantal Mouffe bilang ya kalau sekarang lagi ada tsunami, dia nggak nyebut tsunami ya, lagi ada populisme kanan di mana-mana yang besar, jangan-jangan ya kita harus belajar dari itu gitu. Fenomena apa sih sebenarnya populisme kanan tuh? Jangan-jangan ya kita sebagai liberal atau sebagai progresif mesti lebih appealing ke masyarakat, gitu, ke warga, ke massa. Harus bisa lebih menawarkan sesuatu yang mungkin menjawab apa yang mereka butuhkan. Kalau ada percobaan populisme kiri di beberapa negara, ya why not? Kita coba itu gitu. Jualan vibe gitu ya. Entah sebagai vibe aja atau sebagai beneran gitu ya. Tapi kita benar-benar harus mempelajari apa yang eh, masyarakat, warga mau. Karena kita tahu masa, kita ini masyarakat. Selama ini saya kira ada itu ya, ada masalah kayak keterpisahan kita sebagai progresif dengan masyarakat secara umum gitu. Dan itu saya kira yang mungkin bisa menyelamatkan liberalisme politik terutama ya, liberalisme politik. Gitu, Mas Kun dan Windu dan Bung Usman. Bung Usman silakan. Hmm, sebenarnya kita bahkan belum sampai mencapai ideal-ideal liberalisme politik itu, dan itu sebabnya kebebasan politik di Indonesia selalu punya batas. Misalnya dalam konteks ideologi, termasuk dalam kehidupan partai politik,
masih ada larangan Marxisme, Leninisme gitu atau komunisme. Dalam kehidupan kebebasan beragama, kita masih punya larangan-larangan. Kalau itu bertentangan dengan ortodoksi keagamaan, misalnya ateisme itu pasti jadi masalah. Atau misalnya aliran-aliran keagamaan dan penghayat yang dipandang tidak membawa konformitas gitu atau keseragaman atau kesesuaian dengan yang ortodoks gitu, yang mainstream gitu. Nah, karena itu sebelum kita pergi jauh meninggalkan atau memutuskan apakah kita masih mau berpegangan pada liberalisme politik lalu atau tidak gitu ya dengan mencari solusi lain, menurut saya pekerjaan untuk membangun liberalisme politik aja kita belum selesai gitu. Nah, tetapi itu tentu memunculkan pertanyaan lain, apa cukup? Ya enggak. Ya, karena itu kita butuhkan liberalisme sosial. Dan ini kan perdebatan yang berulang ya. Kalau kita seriusin itu soal Pancasila gitu, kan sila keempat, sila kelima itu sebenarnya adalah titik perjumpaan antara liberalisme politik dan liberalisme sosial gitu, antara demokrasi politik atau dan demokrasi ekonomi gitu. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya mempertahankan liberalisme politik itu untuk hak asasi manusia, ruang publik yang tanpa ada ancaman kriminalisasi, ruang oposisi yang memadai agar tercipta kongres parlemen yang bisa menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, dan rasanya memang sulit untuk menegasikan peran pemilu meskipun kritiknya udah banyak ya. Tadi Bung Kun nyebut Robert Dahl, itu saya kira kritikus paling setia terhadap pandangan-pandangan Schumpeterian itu. Dan yang terakhir saya kira memang demokrasi partisipatif yang harus diperkuat itu. Jadi liberalisme politik hari ini harus kita perkuat dengan liberalisme sosial. Artinya kebijakan-kebijakan negara harus kita dorong supaya memperjuangkan katakanlah agenda-agenda yang lebih berorientasi kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, atau kesejahteraan masyarakat adat gitu, dengan prinsip-prinsip liberalisme dalam kebijakan sosial yang lebih inklusif. Itu yang kedua, demokrasi partisipatif. Kita harus terus melawan setiap usaha membuat kebijakan undang-undang yang tidak partisipatif gitu. Dan yang terakhir mungkin kebijakan ekonomi yang inklusif gitu. Misalnya pajak progresif untuk yang kaya ya harus lebih besar gitu. Dan program-program sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Kita sebenarnya punya kan undang-undang sistem jaminan sosial. Itu kan sebenarnya capaian kalangan progresif, kaum 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 liberal, kaum baik itu liberal politik maupun liberal sosial. Tetapi masih ada kecanggungan untuk para aktivis pro demokrasi atau pro liberalisme ini untuk menyebut dirinya sebagai kaum liberal gitu ya. Masih ada kecanggungan itu mungkin karena konotasi-konotasi yang negatif terhadap kelompok tertentu gitu yang membawa klaim liberal politik tapi sambil hidup tidak di bawah ketiaknya oligarki misalnya gitu, sehingga yang dipedulikan hanya urusan-urusan kebebasan individu, urusan pluralisme gitu, sementara urusan redistribusi sosial, redistribusi ekonomi itu mereka tutup mata atau bahkan tidak bicara sama sekali gitu. Dan itu kelihatan dalam kasus lumpur lapindo, dalam kasus tambang nikel, dalam kasus Papua gitu. Jadi mungkin memang perlu ada semacam reformasi terhadap liberalisme politik itu untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi Ya, tanpa meninggalkan liberalisme politik. ya, sangat menarik sekali diskusi kita saat ini. Bisa sangat panjang, ya. Banyak juga hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Nah, saya menyambung apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Di Amerika khususnya di New York City itu sekarang sedang muncul eksperimen politik mungkin yang menarik ya. Mencoba mempertahankan liberalisme politik sambil memajukan liberalisme ekonomi gitu. Ya kan, kalau kita lihat program-programnya kandidat wali kota New York City itu Johan Mamdani kan, ini kan menunjukkan satu apa yang disebut oleh Usman sama maupun Lida tadi, program redistribusi ya, dan mendapatkan dukungan yang luas
dan sederhana aja sebenarnya programnya kan. Pembekuan biaya sewa gitu ya, nggak boleh naik gitu. Pokoknya stuck di situ. Terus kemudian transportasi bis yang gratis. Terus kemudian tempat penitipan anak yang gratis, dan toko-toko makanan kecil yang gratis itu eksperimen. Nah, memang uh, secara publik mendapatkan dukungan yang sangat luas karena itu terasa banget gitu ya. Tinggal di New York itu mahalnya minta ampun, dan hanya orang-orang kaya lama yang bisa tinggal terutama di Manhattan-nya ya. Di luar di Manhattan-nya itu anak-anak muda udah nggak bisa tinggal gitu karena Ya. satu kamar kecil 2.000 itu dari mana. Terus kemudian sementara pekerjaannya sangat prekariat kan. Uh, Memang akan dilihat lagi gitu ya. Jadi di satu sisi program ini sangat didukung oleh publik luas, tapi kalangan uh, kaya itu menantang juga dengan sangat keras gitu. Kalau dia menang, akan kita lihat bagaimana dia bisa membiayai semua proyek-proyek sosial itu, karena di situ memang pertarungan sebenarnya adalah setelah dia menang gitu ya. Nah, tapi dari diskusi kita ini terasa bahwa mungkin ini yang perlu dimajukan di Indonesia gitu ya. Mempertahankan liberalisme politik di dalam konteks elektoral gitu, individual rights, kemudian sirkulasi kepemimpinan elit yang lebih demokratis, lebih terprediksi gitu, itu tetap dipertahankan. Tapi isu kesenjangan diadres juga dengan sangat kuat. Nah, mungkin siapa tahu di pemilu ke depan kita akan melihat partai atau berharap akan ada kekuatan politik yang bisa menggabungkan ini, karena orang nggak akan milih Cina kan, model Cina yang ekonominya maju tapi politiknya sangat sangat ini tertutup gitu. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, buat Bung Usman, Maulida, Windu yang sudah menyediakan waktu. Saya tahu kalian sangat sibuk ya dengan pekerjaan dan dengan kegiatan, tapi sudah meluangkan waktu ini, satu kehormatan buat saya, buat Indo Progress untuk bisa berdiskusi hal yang sangat abstrak seperti ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam. Salam, Terima Bung. kasih. Wow.